Rahayu Sagung Dumadi Swastiastu Namo Buddhaya Salam Hong Wilayah Masto Namo Sidam Sekaring Bono Langgeng Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Cak Thohir. Konco lawas yang sebagai seorang seniman teater dari mulai teater tradisi, teater modern di sampai Sri Mulat sampai balik nang teater mana melaku keliling coba pencak dinaikkan melaku dewe pemirsa saya batin Cak Thohir ini punya perjalanan yang cukup panjang, namun saya aku harus bahas tentang aksara Jawa, tentang aksara Lo Lirhandoyo Basa Banjati, mengalirkan hidup kepada tuntunan ilahi. Apapun sing dilakoni Cak Thohir iki lewat teater semata-mata menunjukkan kebesarannya siapa. Di Cak Thohir nek dibalekno dadi bayi ya gak iso apa-apa. Jadi dibalekno dadi arek cilik ya gak iso teater, ya gak iso memahami naskah, ya gak iso memahami lighting, ya gak iso memahami musik. Tapi dia punya kemuliaan luar biasa yang diciptakan Gusti Kang Karim Jagat oleh Allah, mana dia punya kemampuan untuk mengekspresikan sebuah nilai-nilai estetika lewat karya teater. Atau mulai kapan jenengan tertarik teater, atau ada peristiwa apa sehingga kok sampai aku tak main teater? Iya, jadi nek keluarga aku mas toko pelayaran mas. Jangan bilang pelayaran umum dah. Nyambut kayak kapal di pelaut ini ya. Toko akademi enggak, langsung umum dari operasi, dagang apa-apa. Tapi itu berhenti yang di Masku. Ya saya nyoba berlayar setelah lulus SMA itu, saya nyoba berlayar enggak kuat ternyata. Angger nok kapal izinan di nok garis diangkat, kalau kancane bingung. Iya. Jadi balik mana kekerasan. Ternyata yang panggung. Dan setelah saya telisik, itu saya dulu ingat ketika kecil sering diajak bapak nonton nang di Stasten. Depan kantor pos ada lapangan dulu, bank itu. Dulu itu lapangan Stasten namanya. Ada bar situ ya, bawahnya jembatan ada bar. Itu ada panggung pertunjukan namanya panggung Stasten. Dan itu sering pentas Dardanella, Miss Cici. Wah aku cilik ane sering jalan. Nonton. Iya. Tahun 60-an. Tahun cilik SD mas. 50. Tahun 50-an. Oke. Iya itu. Terus ketika itu berjelas tak lalekno lah. Lah terus nongone omahku kebalen ngulon. Kebalen ada tobong gudang kosong. Itu pakai tobong ludruk. Oke. Lah dia malam nonton ludruk. Jadi nonton pertunjukan ya. Perjalanan SMP, SMA. Kenal dari Mas Anang Hanani, masuk pensider, penggemar seni teater. Kan namanya masuk drama waktu itu. Teater kadang pertunjukan. Nah maksudnya pensider itu penggemar seni pertunjukan. Makanya pensider. Dari situ saya kenal dengan Mas Anang Hanani, dengan almarhum Hariman Rais, almarhum Susiar, almarhum Khalid Dimyati, Arthur Koroni, yang tidak di Medan saat ini. Juga dengan almarhum pacarnya. Itu SMA tuh gabung dengan orang-orang itu, main teater, main drama. Berarti mulai tahun berapa itu mulai main? Saya kalau kenal drama itu mulai SMP sebenarnya. Umur? Tahun. SMP aku nang. Second. Aku 46. Second solo. 46 tambah 7 tahun 53. 53 itu ya mulai 53 itu. Ya, 53, 54 sudah naik panggung. Sudah ikut panggung karena zaman dulu itu di tiap 17 Agustus tiap kampung itu punya perayaan drama perjuangan. Seniman setempat dengan penduduk itu ada pentas drama perjuangan. Jadi penduduk dulu mengenal drama. Jadi pasti mengenal drama. Nah itu jadi itu mulai di situ karena saya juga dulu sering deklamasi. Ya. Dan saya juga senang olahraga. Saya itu biasanya lari jauh. 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo maraton. Senangannya begitu? Iya.
Jadi SMP pernah juara itu sampai dengan SMA masuk Trimurti. Nah, Trimurti itu kan olahraga di junjung, kesenian junjung. Nah, saya sering jadi pemenang lomba baca, lomba deklamasi SMA, terus lari maraton umum atau apa itu sering dikenal dengan anak-anak itu, malah main drama di situ. Oke. Nggak ngobrol-ngobrol tentang apa yang sekarang setelah disimpulkan pada umur sekarang kan sudah 60 berapa? 76. Kayak tahun kelahiran saya nih. Saya lahir tahun 76. Barengan. Ya. Itu namanya barengan. Bener Pak. Barengan. Sekarang umur 76. Di tahun ketemu wong sing lahir 76. Barengan gitu. Luar biasa. Apa Pak Cak Thohir yang mungkin bisa direnungkan? Aku kok bisa sampai sepuh, kan temannya Cak Thohir sudah juga banyak yang sudah berada. Iya Mas. Kalau saya itu begini mungkin ya mungkin ini bukan pilihan, mungkin jalan hidup saya. Soalnya aku kuliah di Fakultas Hukum cuma setahun, gak dibiayakan. Aku dan Aksera cuma 2 tahun, nanti mlebu Sri Mulat, sore nang panggung mulai tahun 68. Nah, dari Aksera saya punya pekerjaan membuat reklame, melukis itu. Itu sampai di panggung jadi pemain horor, jadi makeup man, jadi artistik. Yang lebih banyak pemain horor ya? Nah, kalau pemain horor khusus saya dengan almarhum Pak Imo. Iya. Asalnya itu Pak Imo. Jadi saya tuh masuk Srimat angkatan pertama, Srimat masuk, saya masuk juga budaya, BDSR, Pak Imo itu orang spesialis horor ya? Saya spesial horor dengan Pak Imo. Waktu itu Pak Imo tidak pernah ketemu situasi gambaran horor yang nyata-nyata sampai perankan dengan horor sebenarnya. Oh, kadang-kadang ketemu Mas. Ayo gimana ceritanya? Ceritanya kadang-kadang begini. Ya mungkin saya juga tidak tahu sampai kemana ya. Cuma saya kadang-kadang itu terjadi waktu di Surabaya itu. Dia tahu kadang-kadang di kamar ada kakek-kakek. Loh siapa ya? Oh gak ada orang tua kan. Oh paling sih nunggu ini ya. Itu aja, sekedar itu aja sudah. Dinikmati aja lah. Jadi pemain horor sampai pindah Solo. Nah, di Solo itu yang sering terjadi kejadian-kejadian aneh. Jadi Solo kan saya pemain horor. Waktu main horor di Solo itu, sebelumnya di Surabaya. Surabaya itu Sri Mulat dulu pernah ludruk Surya Baskara di Pangurjo. Jalan Pangurjo itu ada panggung kesenian ludruk ketoprak. Nah saya bantu di ludruk itu main horor di situ. Main horor. Kok bisa? Artinya setelah dipikir kok iso aku ngekspresi horor itu hampir sama hampir terasa bagaimana sih sebenarnya kok iso kan gitu. Kalau sekarang dibayangkan itu seperti apa? Apa sih terjadi? Asalnya kan nggak sadar karena saya kemampuan acting. Terus saya sering melihat gitu. Melihat. Kadang-kadang saya tuh make up main horor ya. Jadi zombie ya. Jadi zombie Jawa. Nama saya Joka Small di panggung. Zombie Jawa. Itu kadang-kadang saya main itu pernah mau main keluar nggak bisa keluar. Abut, saya bingung. Tiba-tiba saya ngomong, sepurane yo, aku dadan ini gak nanya sampean, ini pekerjaanku. Jadi sepurane, gak nanya dia aku dan kebetulan mungkin makeup saya itu sama dengan makeup dari sini. Nah, itu kan mulai terasa ternyata itu memang proyek itu ada, ya ada gitu. Nah, kayak seperti itu. Pemirsa saya batin, inilah salah satu pekerjaan sebagai seniman horor. Jadi Lirhantoyo Pasibanjati itu mengalirkan hidup pada tuntunan nilai. Jadi memang alam ini serba luas. Yang membuat luas adalah Sang Maha Kuasa. Memberikan pekerjaan tidak selalu harus menjadi pelaut. Tidak juga sebagai seorang pengacara yang sudah kuliah hukum tapi tidak mampu menjadi pengacara. Tidak jadi selebritinya Sri Mulat. Tidak bisa juga selebriti. 40 tahun di panggung Sri Mulat ya. Tapi Gusti selalu memberikan tempat bagi orang yang sebenarnya Lirhantoyo Pasibanjati itu dia harus mengalirkan hidupnya kepada tuntunan Gusti Kang Agarwo Jagat. Dia sudah punya pakem yang saya sampaikan dulu sebelum Pak Thohir lahir. Gusti Allah itu sudah menyiapkan semua komponen pelengkapnya, baik itu rezeki, pekerjaan. Hanya saja datangnya itu bergantung kepada
sesuai dari kebutuhan Pak Thohir pada saat itu. Saya hanya ingin menyampaikan, sepuh umur 76 saja masih eksis, namun belum ada sebuah keinginan untuk menyadari bahwa semua yang ada di dalam dirinya adalah kekuasaan dari Gusti. Dan semua yang terjadi, kenapa? Ketika saya juga akan kembali, Cak Thohir kembali, badan ini hanya menjadi tumpukan kertas, tergantung siapa yang mengangkat tubuh ini. Kita selalu harus bersama-sama dengan Sang Hidup, Sang Pencipta kehidupan. Iya. Dari situlah bagaimana Allah selalu hadir dalam diri kita. Gusti karena karya jagat selalu ada di dalam diri kita. Makanya ketika kita bangun dari tidur karena lelah, saya 1 hari 1 malam kemarin tidur saja merasakan mimpi di alam sana kita bermain di alam tidak sadar dengan berbagai macam persoalan dan tiba-tiba kembali lagi di alam yang ini. Betul. Artinya semua adalah keesaan dari kekuatan, kesempurnaan dari sifat-sifat Gusti. Orang tidur aja bisa nonton film, ya mimpi. Iya, saya pernah merasakan tidur bisa mimpi 2 kali. Heran ya. Di atas mimpi ada mimpi. Ada mimpi lagi. Bahkan saya lebih, bisa ratusan mimpi di belakangnya mimpi. Jadi saya kadang-kadang berpikir bahwa hati itu cuma sekian, tapi nurani seluas jagat raya sedalam samudra. Otak kanan, otak kiri cuma sekian, tapi pemikiran dan imajinasi itu seluas jagat raya sedalam samudra. Ya, makanya itu namanya wujud honotan keno kiniro adalah manusia itu serba terbatas, tapi kekuatan dari Sang Maha Pencipta itu ada batas. Pemirsa saya batin, itulah diskusi kita dengan Cak Thohir, bagaimana umur 76 masih ya, saya cuma berusaha untuk begini jadinya. Ya, apa namanya, ya wis aku dewi turun dadi apa-apa ya turun ngerti apa-apa ya, tapi coba berusaha untuk mengerti kan ya. Saya tuh yang penting ya gini, bahwa nek gelas itu asalnya kosong terus diisi banyu, ono isi dan isi, ketika diombe kosong mana. Saya nggak mau kosong yang terakhir sama dengan kosong yang pertama. Kosong yang kosong. Saya ingin kosong yang berisi. Terus tidak apa yang kehidupan kita, karena kita dulu tidak ada, terus ada, terus bisa kita tidak ada lagi. Jadi saya juga tidak ingin tiada yang terakhir sama dengan tiada yang pertama, tiada yang tiada, sia-sia kan? Harus tiada yang ada. Supaya jadi tiada yang ada, ya harus kita mencari isi setelah diri kita masih ada. Lah isi itu positif negatif tergantung pilihan masing-masing. Oh, milih negatif ya tanggung jawab, milih positif ya bertanggung jawab. Ya cuma itu lah. Yang penting hidup kita bermanfaat untuk orang lain lah. Yang paling penting katanya Cak Thohir, bagaimana hidup kita bermanfaat untuk orang lain. Tapi tidak sadar bahwa Cak Thohir sendiri ada orang yang harus diberikan manfaat. Jadi kalau Cak Thohir yang di dalam yang tidak akan pernah mati. Tapi orang yang di luar itu yang diberi manfaat ya badan. Jadi tidak perlu mencari orang lain dalam dimensi, carilah zat yang sempurna itu karena semata-mata Allah. Bahkan orang yang sebenarnya tidak boleh ditipu adalah diri kita oleh yang di dalam. Karena yang di dalam itu yang sering nipu, sok-sokan retuk ngerti kahanane Gusti, tapi sebenarnya dhek iku nek diukur karo sing cedhek karo Gusti ya kurang tutup saja. Ya, nyawa ini nyawiji marang wujud Allah. Nyawa iki nyawiji marang wujud Allah. Makanya kudu kenal karo Allah ya aja sampai lali marang Gusti. Ya, berusaha. Nggih, matur nuwun. Berusaha. Sepurane sing kathah. Nek niki wae napa niku omongan peladuk yang kaya durung ngerti apa-apa. Harus kita kenal karo sing nyipta. Karena kalau kita tidak kenal dengan Sang Pencipta, ya kita tidak akan pernah kenal dengan kesejatian. Diri kita sendiri. Terima kasih. Rahayu. Terima kasih.